Hari ini agendanya sih lebih latihan role play ya. Jadi sebenarnya buat yang bersedia share screen hasil, ya kalian share screen. Nanti kita bisa bicara kayak kalau munculnya ini saat di interview ngomongnya gimana. Kalau munculnya itu saat di interview ngomongnya gimana. Pertanyaannya kalian sudah siap belum kalau sampai sampai HRD nanya kalian. Jadi kekuatan kalian apa? Ceritain dong. Kelemahan kalian apa? Kalian sudah siap belum? Tujuan hari ini, sekali lagi, dengan hasil tesnya kalian, kita coba pandu cara jawabnya, dasar-dasarnya. Tinggal, siapa yang mau nih? Siapa yang mau raise hand? Siapa yang mau share screen? Ya, go. Muhammad Ihsan, silakan share screen coba. Ceritain dulu, kamu semester berapa, lagi mau karir di mana, lagi siapin interview buat apa? Ya, kenalkan nama saya Muhammad Ihsan Syahid dari Prodigy Cafe. Terus di sini saya punya satu masalah. Jadi dari hasil-hasilnya dari sikap, perilaku dan kompetensi kerja ini ya. Sikap yang terlihat kuatnya itu dari hasilnya itu saya enggak merasa kalau hasilnya sesuai gitu loh. Jadi contohnya dari sikap yang terlihat kuat itu enggak merasa punya kemampuan itu. Jadi kayak gitu. Oke. Sama ya mungkin baru itu aja. Soalnya itu masalah utamanya di situ. Oke. Lihat perilakunya dulu. Ini menggambarkan kamu bukan? Perilaku yang di atas. Kalau perilakunya itu ya, kalau itu masih sesuai. Yang sikap potensinya itu yang masih tanda tanya. Oke, tapi perilaku tadi menggambarkan kamu ya? Iya, masih masuk. Oke. Sikap yang diukur ada banyak ya. Yang di sini yang dimunculkan adalah 3 dari 30. Oke. Terus kamu tadi bilang kamu tidak merasa. Oke. Ya, kamu tidak merasa. Ya, tapi sadarilah ini ada di kamu. Contohnya apa? 1. Kamu orangnya kalau misalnya sudah ada sebuah peraturan, kamu tuh ya udah, oke, ikutin aja. Jangan terlalu didebat lagi peraturannya kalau begini begitu. Itu tipe orang yang taat aturan. Oke. Ketenangan saat tertekan itu tandanya adalah orang yang nggak mudah terlihat panik, walaupun dalam hati mungkin deg-degan, walaupun dalam hati itu mikir, tapi dari luar kelihatan kayak nggak ada masalah. Ya, terlepas dari kamu sendiri memang lagi kadang aduh gimana mikir, itu tetap tidak tercermin saat kamu interaksi secara normal. Orang akan melihat kamu kayak fine-fine aja semuanya. Dan yang ketiga yang terlihat kuat, pada dasarnya kamu tuh terlihat terampil ketika diperlukan untuk berkoordinasi, ngatur sana ngatur sini. Tinggal masalahnya sikap ini kan yang terlihat kuat. Tapi kalau masalah kamu minat apa enggak, itu sudah lain cerita. Seseorang bisa terlihat kuat, punya sikap-sikap ini, tapi kalau dia pada dasarnya nggak suka ngatur, nggak suka, itu tuh masalah minat. Minat dengan potensi bisa berseberangan. Jadi, mungkin kalau Ihsan saat ini, memang saya nggak mau ngatur-ngatur, saya nggak suka ngatur-ngatur, ya kamu suka nggak suka itu sudah urusan lain. Cuman ketika diperlukan untuk ngatur-ngatur, Ihsan perlu tahu bahwa kamu tuh punya kelebihan di sana. Tinggal kamu mau sering expose itu apa enggak. Jawab? Sudah terjawab. Nah, sekarang coba lihat keterampilan yang di bawah. Kompetensi kerja kamu apa? Tetap hari ini kan agendanya kita mau bahas tentang persiapan buat interview ya. Kamu semester berapa nih sekarang? 6. Oh, jadi belum untuk berkarir ya? Memang belum ya? Belum untuk interview kerja ya? Ya. Cuman kalau misalnya kamu sampai perlu interview kerja atau saat ditanya orang, jadi Ihsan, kekuatan seorang Ihsan apa? Kelebihannya apa? Ya kalau kamu bisa menceritakan satu atau ketiga yang ini, kamu orangnya tuh analitis kalau mikir, terstruktur. Berpikirnya terstruktur.
Kedua, ketika diperlukan untuk riset, menggali informasi, survei, cari info, ngorek-ngorek info, kamu tuh kuat. Tetap, sekali lagi, masalah minat apa enggak, lain cerita. Kamu punya bakat di sana, tapi kalau nggak minat, percuma juga. Sama aja. Tapi kalau kamu punya bakat, tapi nggak minat, dan ketika diperlukan kerjaannya untuk melakukan riset, kamu tinggal munculkan minat itu saja. Kalau kamu nggak minat pun, karena kamu pada dasarnya punya bakat, kamu disuruh riset itu juga secara natural, kamu akan kebawa mudah gitu bagi kamu. Nggak sulit untuk melakukan riset, karena bakatnya ada. Dan untuk perancangan dan desain, tinggal masalah kualitas kamu, kualitas desain kamu gimana, itu lain cerita. Itu sudah bicara tentang pengalaman, bicara tentang sejago apa penguasaan software kamu, sejago apa knowledge komposisinya kamu. Itu masalah jam terbang dan masalah keterampilan teknis. Cuman kalau seorang Iksan saat ini ternyata perlu interview, kira-kira kamu bakal jawab apa? Iksan, coba ceritain kekuatan kamu dong. Kenapa saya perlu hire Iksan nih? Kamu bakal cerita apa? Ya pastinya ini kemampuan nih. Kamu kan cerita kemampuan kan? Kemampuan kamu yang membedakan dengan teman-teman yang lain apa? Kamu bisa misalnya mengoperasikan Adobe Photoshop, atau kamu bisa jago pakai Canva atau pakai CapCut dan lain-lain misalnya. Apa iya orang lain nggak bisa lebih jago dari kamu? Bisa juga. Bisa juga kan? Nah, justru yang kalian perlu juga angkat adalah ya sikapnya kalian apa? Karena perusahaan sekarang nggak cuma ngelihat tentang keterampilan kalian. Jago iya, tapi kalau attitude-nya ngaco ngapain? Nggak usah di-hire lah. Karena keterampilan tadi kayak Canva, Adobe Photoshop, dan lain itu bisa dipelajarin kok. Masalah jam terbang, tapi attitude orang-orangnya gimana? Nah, kamu dan teman-teman yang lain bisa cerita yang sikap kalian ini tadi. Coba ke atas. Yang tadi itu, taat aturan. Kalau di Ihsan ya, munculnya taat aturan, tenang saat tertekan, dan terampil berkoordinasi. Ihsan nanti bisa cerita, kayak kamu ini orangnya gak gampang panik. Kamu ini pada dasarnya tipe yang ngatur. Karena kamu saat interview, kamu bisa cerita kelebihan kamu. Coba contoh ceritakan case tadi ketika kamu berkoordinasi. Itu kamu bisa jadikan bahan ketika kamu interview, Ihsan. Ceritakan case apa yang ketika kamu itu terlihat sangat leluasa ketika diperlukan koordinasi dengan divisi lain, atau kamu lagi ada project apa gitu ya. Kamu di kafe apa nih? Multimedia atau apa nih? Ilustrasi. Pernah nggak kamu perlu koordinasi dengan beberapa pihak? Sudah pernah, Kak. Nah, kesulitan nggak? Kalau awal mungkin pasti sulit ya, soalnya menyamakan visi. Tapi kalau sudah satu itu sudah lebih nyaman, sudah lebih rapi. Cross check, koordinasi, make sure reconfirm ini bener nggak? Itu langsung jalan kan? Ada kebiasaan kayak gitu kan? Nah, itu karena kamu sudah punya kebiasaan ini. Menyamakan visi ya pasti awalnya orang-orang namanya koordinasi awal pasti perlu penyesuaian dulu dari beda dunia kan. Cuman orang yang tidak terampil berkoordinasi disuruh koordinasi dengan beberapa pihak sekaligus itu sulit. Seorang Ihsan itu walaupun sulit tapi kayak sudah natural aja jalan. Ceritakan itu sebagai kekuatan. Bahkan kalau misalnya sampai HR nanya, oke, contoh case tadinya apa? Kamu bisa pakai contoh-contoh apa nih? Ya ceritakan. Apa yang kamu lakukan ketika ini deadline udah hampir dekat? Yang kamu lakukan gimana? Kalau tipe kamu, mungkin kamu akan tanya temenmu, ini deadline seminggu lagi. Kamu sampai sekarang ini sudah sampai tahap apa? Lah kalau sampai tahap seminggu sebelumnya aja tahapnya baru sampai saat ini, kayaknya kok gawat ya. Kamu akan ngejar, nagih, nanya ini tipemu begitu kan? Ya. Ceritakan itu karena HR akan dengan cerita kayak gitu, HR akan bisa berarti kalau ada kerjaan yang butuh koordinasi dengan banyak orang, bisa dilibatkan nih. Daripada kamu hanya cerita kekuatan kamu apa. Di lowongan kerja minta orang yang gimana, terampil berkomunikasi, leadership, apa-apa, kamu cuma pakai itu aja percuma.
ya itu syarat. Tetap kalau kamu nggak bagus di sana, ya kamu HR akan bisa tahu. Tapi saat kamu menceritakan kekuatan kamu apa, ya ceritakan kekuatan kamu. Ya tadi itu kayak nggak gampang panik. Kalau sudah ada aturannya begini, ya kamu akan ikutin. Tipe ilustrasi kamu akan lebih baik tipe ilustrasi yang mengikuti koridor norma-norma yang ada, bukan yang brutal, bukan yang tiba-tiba kontroversial, nggak seperti itu. Yaitu kekuatan kamu, hampir sama dengan Rico. Rico juga ilustrasinya ilustrasi yang lebih dalam koridor yang norma yang ada, dalam koridor aturan yang ada. Clear? Atau ada yang masih mau tanyain, Isan? Misalnya kalau dalam hal memimpin gitu ya. Nah ini kan ada contohnya aja ya. Jadi yang ketaatan pada aturan ini. Nah dalam misalnya di satu perusahaan itu kan biasanya ada beberapa hal yang tidak harus selalu sejalur gitu loh, tidak sesuai perkiraan. Nah di situ kadang-kadang selalu mungkin karena ya itu yang ketaatan pada aturan itu buat lebih kaku jadinya. Apa itu bukannya kok bisa jadi kekurangan juga ya? Semua sikap itu bisa jadi kekuatan atau kelemahan kalau situasinya nggak tepat. Contoh, kalau kamu dibutuhkan di dalam situasi yang memang memperbaiki kebijakan, coba lawan arus, kamu kesulitan. Dan ya, di situasi seperti itu kelemahan kamu. Tapi, kalau kamu dibutuhkan di dalam peran yang ngikutin arus, itu kekuatan kamu. Jadi, sikap di situasi yang nggak tepat, ya nggak tepat. Makanya kamu perlu tahu, kamu kuatnya di situasi seperti apa. Nah terus kalau gitu, bagi saya atau bagi kamu, bagi Isan, orang tuh jangan yang kaku-kaku taat aturan. Ya, tadi kan kamu bilangnya kayak gitu kan. Nah, pertanyaannya, ya kamu boleh mikir kayak gitu. Tapi makanya kamu mau berubah nggak jadi orang yang nggak taat aturan? Selama kamunya nggak mau berubah jadi orang yang nggak taat aturan, ya nggak akan berubah. Kamu akan tetap jadi orang yang taat aturan aja. Nggak yang lawan rules-nya gitu-gitu loh. Ya. Itu aja. Terima kasih. Oke, sama-sama.